Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Ismail dari kelas C22A. Jadi saya akan memaparkan materi saya tentang sistematika penulisan makalah. Apa itu makalah? Jadi, makalah menurut Kusneni dan Subendi adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah yang pembahasannya berdasarkan data di lapangan. Makalah ini bersifat empiris objektif dan biasanya untuk melengkapi tugas mata kuliah tertentu. Biasanya, bagaimanakah sistematika penulisan makalah? Yang pertama itu ada halaman judul atau cover. Berisi judul makalah, tujuan secara general dibuatnya makalah, nama instansi, nama pembuat, dan lamban instansi. Yang kedua ada halaman pengesahan. Halaman pengesahan berisi tentang tanda tangan dari pembimbing, penguji, ataupun dekan. Yang ketiga ada halaman kata pengantar. Kata pengantar adalah pendahuluan atau pandangan umum yang singkat dan jelas sebagai pembukaan karya tulis. Yang keempat ada halaman daftar isi. Daftar isi adalah bagian urutan judul pada tiap bab beserta halaman yang terdapat pada sebuah buku atau bentuk tulisan lainnya. Yang kelima ada bab 1, pendahuluan. Bab 1 pendahuluan terdiri dari 4 hal. Yang pertama itu latar belakang. Latar belakang berisi tentang alasan pemilihan tema dalam pembuatan makalah. Yang kedua, tujuan. Berisi tentang tujuan yang akan dicapai dalam pembuatan makalah. Yang ketiga adalah rumusan masalah. Berisi tentang masalah apa sajakah yang akan dibahas dalam makalah tersebut. Yang terakhir, yang keempat, tinjauan pustaka. Berisi tentang ilmu atau teori yang berkaitan dengan tema yang diambil dalam makalah. Selanjutnya, ada bab 2, pembahasan. Bab 2 pembahasan berisi tentang data yang diperoleh di lapangan atau kenyataan yang terjadi dan dikaitkan dengan ilmu atau teori yang sudah ada. Dalam bab 2 di sini juga menjawab permasalahan yang dicantumkan dalam rumusan masalah. Selanjutnya ada bab 3, penutup. Bab 3 penutup terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu kesimpulan, yang kedua usul dan saran, yang ketiga daftar pustaka. Baik, yang pertama itu kesimpulan, berisi tentang simpulan akhir dari pembahasan yang sudah dibuat. Penulisan kesimpulan singkat dan jelas, tidak panjang seperti pembahasan yang tadi di bab 2. Banyaknya kesimpulan itu sama dengan banyaknya rumusan masalah. Yang kedua ada usul dan saran. Dapat juga dimasukkan usulan dan saran dari penulis yang sudah dimunculkan dalam pembahasan. Banyaknya usul dan saran itu sama dengan banyaknya kesimpulan yang ada. Yang terakhir, daftar pustaka. Berisi seluruh sumber yang digunakan dalam pembuatan makalah. Daftar pustaka dapat berupa buku, surat kabar, majalah, informasi dari internet, website, dan lain-lain. Penulisannya secara lengkap dan mengikuti kaidah bahasa Indonesia secara baik dan benar. Jadi itulah tadi materi saya tentang sistematika penulisan makalah. Semoga dapat digunakan dengan baik, semoga bermanfaat bagi diri saya dan para penonton sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.